Wah itu 100% benar kalau itu. Bahkan memang kalau saya juga sempat ngobrol dengan beberapa teman yang akhirnya dalam tanda kutip hijrah dari AKAP ke mana? Ke Ini akuntan perusahaannya internal. sih akuntan internal. Nah, Iya, salah satu yang mereka cari itu sebenarnya work life balance itu. Kalau dari sisi work life balance memang lebih tercapai sih kalau di akuntan internal memang. oke, baik teman-teman, kita berjumpa lagi di Ngopi Tansi sambil ngopi ngobrolin akuntansi. Gimana bro, kopinya udah siap? Kita minum dulu bro. Ya, mari. Teman-teman jangan lupa siapkan kopinya juga ya. Hari ini temanya adalah berkarir sebagai akuntan internal Ya, bentar. perusahaan. Nah, Ya, di sini sudah ada Kakak Matius Haris Subanku ya. Apa kabar, Bro? sehat, brother, sehat. Posisi di Gimana mana nih? kabarnya? Ini sekarang di Jogja masih tetap. Ya, siap ya. Kabar alhamdulillah baik semuanya ya. Ya. Sekarang di perusahaan otomotif di Jogja. Sebelumnya perkenalan dulu nih dari pas lulus kuliah akuntansi, kemudian sampai di Jogja ini singkatnya gimana biar teman-teman tahu dulu backgroundnya bro. Oke. Jadi thank you Brother Iwan. Sebelumnya perkenalan ya, nama saya tadi sudah disebut. Panggil aja sebenarnya Haris aja sih yang formal ya. Ya. Oke, jadi dulu kan awalnya dulu mengambil kuliah akuntansi nih S1, baru levelnya sarjana ya. Cuman terus kepikiran juga karena setelah mempelajari kok ternyata ada jenjang yang bisa diambil lagi nih untuk bisa dapat gelar AK saat itu akuntan ya, yang beregister negara. Lah kemudian sempat ngambil setelah lulus kuliah S1, kemudian saat itu coba tes untuk ngambil AK-nya nih untuk yang dapat gelar akuntan register negara. Nah terus di situ kalau nggak salah sih setahun ya, hampir setahun, dan melalui beberapa tes hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai akuntan dan dapat register negara saat itu. Nah terus setelah itu awal karir setelah lulus sempat waktu itu kerja di Bandung di salah satu perusahaan semen swasta yang warnanya hijau-hijau logonya itu. Nggak bisa disebutin di sini ya. Ya, Di nanti biar situ di-googling sendiri. ya nanti tinggal di googling sendiri. Nah di situ langsung sih waktu itu saat itu megang akuntingnya kebetulan di bagian ledger yang bikin laporan keuangan. Nah dari situ setahun di Bandung, kemudian sempat juga saat itu move ke Jakarta tapi masih di perusahaan yang sama. Sempat juga masih lanjut di bagian ledger, ngurusin laporan keuangan. Jadi proses dari awal transaksi, kemudian mengolah sampai dengan laporan keuangan, terus kemudian sempat dicoba untuk di bagian AP atau account payable saat itu, yang dimana itu juga bagian fieldnya orang-orang akuntansi biasanya di situ, tapi lebih banyak berinteraksi dengan rekanan perusahaan, kaitannya dengan pembayaran tagihan gitu. Sempat di situ, terus akhirnya memutuskan udah sempat berapa lama ya, tiga setengah tahun lah sempat waktu itu di Jakarta. Sebenarnya akhirnya memutuskan untuk ke Jogja, balik ke Jogja. Sebenarnya Jogja ini dulu kan kuliah di Jogja, terus akhirnya ya cobalah peruntungan berkarir di Jogja gitu. Nah pas di Jogja ini kebetulan karena yang waktu yang di Bandung itu kan semen kan manufaktur ya ininya jenis usahanya. Nah kemudian pada saat di Jogja untuk mencari yang sama manufaktur kan terbatas, sehingga saat itu yang banyak justru kalau di daerah seperti Jogja ini lebih banyak perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang, perdagangan dan jasa, terutama dagang dan jasa lah banyak di sini. Nah akhirnya coba masuk ke sempat bergerak juga di perusahaan yang lebih ke perdagangan saat itu, sebelum akhirnya ke otomotif ini. Kalau otomotif ini campuran sih, perdagangan juga iya, jasa juga iya, menjual barang dagangan tapi juga menjual jasa juga gitu. Dimana nih akuntansinya ya jelas lebih beda dibandingin saat kemarin megang yang manufaktur, tapi serunya adalah jadi ilmunya jadi lebih komplit lah ya, karena sempat megang manufaktur, sempat juga ngurus yang di perusahaan dagang, dan sekarang yang perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Gitu sih ceritanya awal karir hingga sampai detik ini di Jogja nih. Oke, berarti luar biasa sekali nih kalau dari sisi jenis industri lengkap banget ya. Manufaktur udah, perdagangan udah, sekarang jasa gitu. Oke, sebelum masuk ke akuntan internal, Bro. Jadi kalau dari sudut pandang Kak Haris sendiri, ini
akuntan publik, kemarin kan udah bahas akuntan publik tuh sama Kak Ndun ya. Ya kan, itu kemudian sekarang dari sisi akuntan internal, kalau ngelihat sendiri bedanya itu sebenarnya gimana ya? Oke, kalau yang perbedaan mendasar yang jelas kalau kami yang di akuntan internal itu adalah kami membuat produk kami adalah laporan keuangan internal perusahaan ya, laporan keuangan perusahaan. Sedangkan kalau yang akuntan publik adalah mereka justru melakukan pemeriksaan, pengecekan atau melakukan audit ke laporan yang kami akuntan internal ini terbitkan gitu. Lebih ke situ kalau perbedaan mendasarnya. Tetapi itu juga merujuk ke perbedaan yang lebih basic lagi dari teknis pekerjaan. Kalau yang di akuntan internal itu biasanya kami melakukan proses dari awal transaksi yang terjadi di perusahaan, kemudian mulai kami catat, kami input, kami proses untuk nanti juga sampai alur pembayaran di finance, saat kemudian dokumen dari finance kembali, kemudian juga bisa kami filing, kami rekap sehingga kami bisa bentuk satu alur laporan keuangan gitu ya. Tetapi memang sih kalau yang sekarang, terutama era sekarang lebih mudah karena dibantu oleh sistem sebenarnya. Jadi lebih banyak ke itu sih, main sistem, input transaksi, menganalisa laporan, membuat laporan, memaparkan hasil laporan keuangannya kepada mungkin kepada atasan, kepada direktur gitu ceritanya. Gitu sih intinya kalau untuk dari akuntan internal ya dibandingin dengan akuntan publik yang lebih mengaudit dari laporan-laporan yang biasanya kami terbitkan dari sisi internal terbitkan gitu sih. Jadi sifatnya kalau di internal tuh menyiapkan laporan keuangan, nah kalau yang akuntan publik dalam hal ini auditor, dia mengaudit dari hasil kerjaan kita gitu ya. Yes, nah ininya seperti itu sebenarnya. Gitu ya. Betul sekali. Nah dulu pas awal karir itu kan biasanya orang apalagi nih udah ada gelar akuntan beneran, bukan sarjana akuntansi, gitu kan? Nah, biasanya orang nyari gelar akuntan itu untuk berkarir di KAP biasanya. Nah, ini Kak Haris sendiri gimana jalan ceritanya? Kok apa memang memilih di akuntan internal perusahaan atau setelah membanding-bandingkan lebih cocok di sini atau gimana? Bisa diceritakan juga. Jadi memang dulu sempat punya, karena pada saat memutuskan untuk ambil coba untuk meraih gelar akuntannya ini, saya sempat kepikiran, wah ini kok kayaknya seiring berjalannya waktu menjadi seorang auditor tuh kok kayaknya seru gitu ya. Dari jenjang karirnya yang banyak saat itu, kebetulan waktu kuliah yang PPAK yang untuk mendapatkan gelar AK itu memang banyak yang dipanggil itu untuk praktisi-praktisi, terutama beberapa praktisi yang dari KAP. Saat mereka datang untuk mengajar, saya bilang, ini kok kayaknya keren ini, kayaknya bisa dijadikan jalur karirku nih kayak gitu kan. Nah, tetapi pada saat saya lulus dapat gelar AK, kemudian coba apply ke beberapa kantor akuntan publik, nggak tahu ya, mungkin karena memang mungkin belum rezekinya atau bagaimana ya, dari beberapa, bahkan hampir semua yang saya apply saat itu memang kantor akuntan publik semua yang base-nya di Jakarta dan juga Surabaya, karena saya berpikiran bahwa untuk menjadi seorang akuntan ini kalau misalkan ingin komplit pengalamannya, lebih enak langsung ke kota besar karena di sana banyak perusahaan-perusahaan besar juga kan yang bisa jadi klien gitu. Tetapi dari semua yang saya apply kantor akuntan publik ini, itu belum ada yang nyantol saat itu, atau mungkin saya memang kurang sabaran juga, kurang tahu juga ya, tapi belum ada yang nyantol. Terus saya lihat di info-info laman, kok ternyata ada satu perusahaan yang akhirnya saya sempat ini, yang semen warna hijau itu kok kayak menarik, coba aja apply gitu. Dan perusahaan ini adalah salah satunya perusahaan non KAP yang saya apply saat itu ceritanya, Brother Iwan. Nah, pada saat saya apply, kok malah mereka dulu nih yang melakukan proses lebih cepat gitu. Nah, pada saat dari yang perusahaan semen ini memanggil untuk melakukan teken kontrak, di saat yang sama ada salah satu kantor akuntan publik manggil untuk juga proses lebih lanjut lah. Cuman karena saya sudah terlanjur untuk komitmen dengan yang di semen ini, ya sudah saya coba dulu aja untuk yang di internal, akuntan internal gitu. Saya berpikiran suatu saat bisa loncat nih dari akuntan internal coba ke KAP gitu. Tapi ternyata kok setelah masuk, saya pikir-pikir ternyata seru juga jadi akuntan internal, ya sudah dilanjut saja sebenarnya, sampai dengan detik ini malah jadi ketagihan jadi akuntan internal. Gitu ceritanya. Oke ya, jadi memang bisa jadi nih malah blessing in disguise, karena banyak sekali teman-teman yang awal karirnya memang sengaja KAP itu tujuannya untuk mencari pengalaman tadi kan, mencari ilmu. Itu banyak. Tapi di masa depan sebenarnya mereka nggak pengen sampai pensiun di KAP.
pengen nyebrang ke akuntan internal. Nah, Yes, benar, ini itu banyak Bro tuh. Haris udah dari awal memang akuntan internal, walaupun tadi niat awalnya sebenarnya bisa aja nanti dengan jalan nyebrang ke KAP, ya kan? Mungkin nanti nyebrang ke akuntan internal lagi, tapi tadinya malah katanya terusan ya di akuntan internal gitu ya. Ternyata seru juga di akuntan internal. Terutama kalau misal kebetulan waktu yang saya yang pertama itu kan perusahaan manufaktur, itu ternyata cukup kompleks. Maksudnya akuntansinya itu tidak sesimpel yang kita bayangkan gitu, hanya bikin ngumpulin data pendukung, bikin laporan terus sudah beres. Ternyata akuntan internal untuk yang perusahaan manufaktur kita juga harus, terutama yang bagian ledger ya, yang pengalaman yang saya sempat jalani, itu juga harus berkomunikasi dengan yang bagian cost accounting-nya, yang cost accounting di pabriknya, karena di pabrik ini juga ada satu jenjang karir sendiri, terutama yang bagian cost accounting, dan itu terpisah dengan bagian ledger. Hanya saja nanti dari cost accounting akan buat laporan nih setiap akhir bulan, itu diserahkan ke accounting ledger untuk kemudian diinputkan di laporan keuangan yang di sistem itu. Jadi serunya adalah kita juga jadi bisa melihat proses bisnis perusahaan manufaktur dari bahan mentah sampai dengan bahan jadi itu kita juga bisa ngikutin, karena bagian ledger kan nanti juga dapat laporan dari cost accounting nih. Sedangkan kalau yang orang cost accounting, khususnya cost accounting, nanti mereka lebih banyak fokus di ngurusin HPP, ngurusin yang tadi proses dari awal masuk barang mentah sampai dengan barang jadi siap dijual, itu mereka yang lebih banyak mantengin nih. Nah kalau yang ledger mereka yang terima laporan, tapi dari situ kita juga bisa jadi paham, ternyata proses bisnis untuk satu perusahaan manufaktur tertentu itu seperti ini. Jadi ternyata ya serunya di situ, jadi banyak belajar juga bagaimana nih satu perusahaan tertentu, terutama yang manufaktur ya, itu bisa mereka menciptakan suatu produk dan akhirnya untuk dijual, pengesetan harganya segala macam itu kita jadi bisa paham dari situ. Karena ya jadi akuntan internal ini, jadi serunya di situ sih. Jadi walaupun tadi secara kerjaan job desk-nya cuma misalnya ngurusin AP, akun payable aja, tapi mau nggak mau di akuntan internal tetap akan belajar yang lain juga gitu bro ya? Oh pasti, karena akhirnya berhubungan, karena akhirnya juga akan banyak komunikasi dengan bagian pajak, juga dengan bagian yang, kalau yang sisi AP ya, kalau AP nanti juga mesti komunikasi dengan bagian ledger juga gitu. Seru sih karena nggak cuma sendirian, karena akan ada beberapa bagian yang juga masih relate dengan accounting ini yang nanti kita akan bekerja sama gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah berkecimpung atau mungkin yang belum ya, itu juga nanti harus banyak-banyak belajar untuk mengenal proses bisnis di tempat perusahaan yang nanti akan teman-teman itu bekerja di situ gitu, intinya begitu. Karena nanti itu bisa jadi ya banyak sih pengalamannya, banyak ilmunya, terutama di sisi accounting ya, yang bisa dipakai untuk jadi bekal kita, bargaining power kita untuk berikutnya gitu ya. Misalkan kita bicara soal salary gitu. Itu sih. Ini menarik kalau dibilang seru dan banyak ilmunya tadi ya, karena beberapa isu yang beredar nanti mungkin bisa diklarifikasi kalau teman-teman banyak yang lebih milih ke akuntan publik itu karena kerjaannya nggak ngebosenin gitu kan, kliennya gonta-ganti terus, ilmunya update terus. Nah ini justru Kak Haris ngomong bahwa akuntan internal juga ternyata seru. Emang nggak ngebosenin tuh akuntan internal kalau udah kerjaannya kan itu aja gitu. Yes, gimana? Betul. Nah, masalah bosen nggak bosen ini sebenarnya ya baik lagi ya, kalau saya pribadi sih karena waktu itu saya semangatnya adalah saya mencoba untuk banyak hal baru yang saya pelajari waktu awal karir itu, terutama di sisi accounting-nya. Tetapi kalau memang sih setelah didalami terus menerus, apabila nih kita di bagian ledger terus nih atau di bagian AP terus, ya memang itu berpotensi membosankan, yang mungkin bisa teman-teman lakukan, atau mungkin juga sudah banyak yang melakukan, adalah akhirnya mencoba untuk lompat ke jenis perusahaan yang memiliki proses bisnis yang berbeda, misal, sehingga akhirnya kan dengan adanya track record di CV nih yang udah pernah nyoba di perusahaan dagang, perusahaan jasa, terus kemudian manufaktur, sehingga harapannya lebih lengkap untuk bisa bargaining power tadi. Nah, masalah bosen atau nggak bosen itu memang pasti muncul, karena betul sekali yang tadi Brother Iwan cerita itu, bahwa akhirnya tantangan untuk yang dihadapi oleh para akuntan internal ini akan selalu berulang, transaksinya juga akan selalu berulang. Beda lagi kalau tiba-tiba ada jenis transaksi yang ternyata itu harus mengharuskan kita sebagai akuntan internal untuk mencari informasi lain atau mencari
mencari dasar teori yang belum pernah diterapkan di perusahaan itu gitu. Misalkan mau akan ada revaluasi aset misal, belum pernah nih sebelumnya merasakan, tiba-tiba kayaknya kita nih harus melakukan penilaian ulang untuk aset nih, sedangkan belum pernah ada pengalaman nih sebenarnya sebelumnya untuk mengerjakan itu. Nah itu mau nggak mau kita harus cari tahu, kita harus tanya sana sini, atau bagaimana. Beda kalau di akuntan publik karena mereka sudah terbiasa memegang kasus yang berbeda-beda, mereka terbiasa memegang jenis perusahaan yang juga beda-beda, otomatis memang sih lebih banyak tantangannya dan lebih banyak ilmunya. Meskipun juga saya sempat dapat beberapa share juga sih dari teman-teman yang mungkin dari KAP Big Four, biasanya itu untuk yang KAP Big Four maupun yang di luar Big Four, biasanya kan mereka juga ini, tapi ini juga nanti bisa diklarifikasi ke masing-masing yang sudah ini ya expert di situ, bahwa misalkan ada satu orang nih megang aset, yaudah dia megang aset, terus satu orang nanti ngurusin misalnya teksnya, yaudah dia akan fokus ke teks. Terus itu yang di KAP juga ternyata ada potensi itu. Beda cerita kalau spesialis mungkin yang ya. spesialis, betul. Beda cerita mungkin kalau yang KAP yang ya non Big Four, biasanya Big Ten atau Second Tier atau Third Tier atau berikutnya, malah biasanya mereka akan dapat banyak kesempatan untuk mencakup semuanya nih biasanya, karena keterbatasan mungkin resource, kemudian tapi dengan banyak klien yang masuk, nah biasanya mereka akan dibikin secara umum, biasanya ada yang begitu juga. Itu sih ya, plus minus. Kalau memang bosen ya ada potensi untuk bosan, tergantung nantilah teman-teman mau bagaimana. Ada banyak ininya sih, banyak cara sih sebenarnya untuk bisa mengatasi itu sebenarnya. Ya, sebelum nanti kita nanya masalah lompat gitu kan ke perusahaan lain tadi, sebenarnya jenjang karir gimana ya? Mungkin nggak bisa sama satu perusahaan atau yang perusahaan yang lain, tapi mungkin Bro Haris bisa kasih pandangan. Kalau di KAP kan kemarin seperti kita cerita relatif sama lah ya, dari associate, senior associate, manager dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau di perusahaan sendiri sebagai akuntan internal itu gimana jenjang karirnya? Nah, kalau perusahaan yang akuntan internal, yang pengalaman saya biasanya sih dari awal staff dulu nih, masuk staff statusnya, kemudian ada potensi juga nanti teman-teman naik ke posisi supervisor. Kemudian dari supervisor bisa juga naik ke asisten manager nih. Kemudian sebelum akhirnya bisa jadi posisi di manager, kemudian sehingga akhirnya setelah manager nanti bisa jadi direktur finance ya, atau CFO biasanya ya. Itu jadi biasanya kalau yang umum begitu, tetapi ada juga diserahkan kembali ke masing-masing perusahaan. Biasanya nanti untuk penamaannya itu bisa beda-beda untuk setiap jenis perusahaan. Setiap perusahaan itu akan memiliki penamaan yang beda-beda, tetapi grade karirnya sih nggak jauh-jauh dari itu. Biasanya staff, kemudian nanti supervisor, kemudian mungkin asisten manager, jadi manager, kemudian director gitu. Atau mungkin bisa juga ada yang staff, supervisor, habis supervisor langsung manager. Bisa juga ada yang itu, tergantung penamaannya. Tapi jenjang tingkatannya sih rata-rata seperti itu sih kalau yang saya amati ya, di beberapa perusahaan itu. Oke, berarti nanti di titik-titik tertentu itu kalau memang teman-teman mau mencari lompatan, nah di situ minimal tarak apa kalau menurut Bro Haris sendiri, sarannya ya, teman-teman yang begitu? Sebenarnya sih sarannya sebenarnya tidak terlalu disarankan untuk sering lompat-lompat sebenarnya gitu ya, karena yang terpenting sebenarnya kalau saya bisa boleh ngasih saran sih, satu perusahaan dulu, satu jenis usaha dulu dimasuki, habis itu coba didalami lebih dalam dulu, karena bisa jadi karena itu tadi jenis-jenis perusahaan yang berbeda itu, baik itu tadi jasa, barang, penjualan jasa, penjualan barang maupun manufaktur, itu kan mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Itu lebih baik didalami dulu. Kalau misalkan nih teman-teman nih ada rencana untuk bisa mau lompat ke perusahaan yang lain, ya harapannya masih tetap inline jenisnya gitu. Misalkan manufaktur ya ke manufaktur terus, jadi bisa expert di sisi manufaktur itu, meskipun manufaktur sendiri nanti beda-beda. Misal kalau yang pernah saya masuki dulu perusahaan semen, nanti itu akan memiliki alur atau jenis manufaktur yang beda dengan perusahaan misal tekstil atau apa yang lain itu. Tapi setidaknya dengan kita terbiasa di perusahaan manufaktur, kita mau lompat ke perusahaan manufaktur yang lain, itu biasanya akan lebih dapat akan bisa lebih cepat karirnya naik, biasanya seperti itu, dibandingkan nanti lompat ke jenis jenis usaha yang berbeda, misalkan perusahaan ke perdagangan atau bagaimana, karena tetap ada celah-celah pembuatan laporannya yang memang kita perlu ada adaptasi pemahaman lebih lanjut lagi ya. Kalau kita sudah punya satu pemahaman di satu jenis usaha tertentu, ya sudah lebih baik fokus di jenis usaha itu, meskipun nanti teman-teman mau pindah gitu, agar teman-teman sudah bisa semakin
expert di situ, sehingga harapannya kan juga bisa naik levelnya juga bisa lebih cepat. Gitu sih sebenarnya kalau yang saya perhatiin gitu. Oke. Kemudian kalau di perusahaan itu kan biasanya ada ini konsultan ya, yang mungkin yang cukup besar gitu kan, dia akan membantu konsultan keuangan juga kadang-kadang konsultan pajak atau konsultan akuntansi mungkin akan membantu itu. Nah itu posisi dengan akuntan internal gimana gitu? Kalau ada konsultan yang masuk itu? Justru biasanya kebetulan waktu masih di Jakarta biasanya kebanyakan berdiskusinya dengan KAP-nya, dengan audit eksternalnya. Bahkan kadang misalkan kami bingung di satu jenis transaksi tertentu, kami bisa kadang konfirmasi ini biasanya kayak gini, ini bagaimana penginputannya segala macam itu. Nah justru kalau saya pribadi melihat dengan adanya misalnya konsultan atau pihak lain di luar perusahaan itu bisa membantu kita, justru malahan semakin membantu kita untuk bisa semakin menambah ilmu juga di satu sisi, tapi di satu sisi juga bisa perform di perusahaan itu. Nah, waktu saya coba waktu udah balik ke Jogja, beberapa perusahaan memang banyak mereka mengandalkan konsultan, terutama pajak nih untuk melaporkan perpajakannya. Padahal sebenarnya itu pun bisa saja dihandle oleh kita nih sebagai tenaga akuntan nih untuk bisa mengerjakannya juga, karena akuntansi kan sebagai akuntan internal macam-macam nih bagiannya, bisa di bagian AP tadi atau account receivable, bisa juga di bagian taxation officer. Nah, biasanya kan itu juga bisa juga, tetapi memang kebanyakan mengandalkan dari pihak konsultan. Tapi konsultan ini biasanya kalau yang sudah pernah saya lakukan sih biasanya malah justru makin memperkuat ilmu saya juga sih kaitannya dengan field untuk pajak ya, terutama saat itu. Karena tapi nggak ngerasa dilangkai ya kita dikerjain sama konsultan gitu. Bener. Nah justru yang saya cukup surprise juga, ternyata konsultan yang terutama untuk mereka yang ini ya, yang di perusahaan-perusahaan yang ada di Jogja ini, kebanyakan konsultan mereka hanya penyambung transaksi. Jadi misal mereka butuh data nih, mereka minta ke kita akuntan internalnya untuk di provide datanya, mereka tinggal lapor. Kayak gitu, atau mereka misalkan ternyata ada yang salah atau tidak sesuai dengan mungkin tax planning dari perusahaan sejak awal, dan mereka nanti akan ngajak diskusi. Tetapi kebanyakan mereka minta report dari kami sebagai akuntan internal untuk bisa mereka laporkan. Misal nih mau ngelapor PPN nih, pajak masukannya berapa, pajak keluarnya berapa nih yang di bulan ini. Nah, kita provide datanya, kita provide rekapan kita, nanti mereka tinggal ngolah dan lapor, mereka kirim feedback berupa bentuk laporannya. Ya, biasanya kayak gitu sih yang untuk konsultan pajak. Cuma kalau untuk yang kantor akuntan publik biasanya ya itu nanti kita berhubungannya saat melakukan pengecekan, pemeriksaan gitu aja sih. Dan ya sejauh ini sih kolaborasinya kalau bagi saya pribadi yang sudah pernah saya lakukan justru malah bisa akhirnya nambah ilmu, karena akhirnya mereka juga bisa sharing kalau ini kayak gini kayak gitu, meskipun tetap akhirnya yang kita hadapi akan berulang-ulang sama terus nanti. Itu sih, tapi seru juga sih, malah bukan sebagai ancaman, malah bagi saya juga malah sebagai ilmu tambahan yang bisa kita jadikan juga nanti ke depan kalau misalnya ada peluang lagi di tempat lain. Syukur-syukur misal ada peluang lowongan konsultan nih, nah kita juga sudah ada gambaran kita mau bagaimana. Karena untuk field akuntansi kan juga bisa juga sih nggak memutus kemungkinan untuk kita bisa ke bagian konsultan, entah itu konsultan laporan keuangan ataupun konsultan yang di bagian perpajakan bisa yang banyak dipakai. Itu sih biasanya. Berarti nggak tubrukan ya, karena konsultan biasanya paling pajak ya kan, yang mungkin pajak biasanya saja, atau juga KAP itu sifatnya ngaudit ya. Betul, justru kolaborasi sifatnya. Kolaborasi sifatnya ya, akuntan internal tetap kerjaan sehari-hari yang rutin, dan konsultan itu akan datang di musim-musim tertentu gitu ya. Betul sekali, saat musim-musim lapor itu udah mereka datang, kita diskusi, kita ngasih dokumen, ngasih yang mereka butuhkan, nanti mereka langsung jalan. Itu sih biasanya. Ini ada pertanyaan dari Instagram kemarin ya, berapa temen udah nitip itu bro. Terkait dengan work-life balance. Jadi ini sangat sering dibahas sekali bahwa walaupun belum tentu benar ya, tapi kesannya yang di KAP itu pas musim-musim sibuk gitu kan, itu pasti kan pulangnya bukan lagi malam gitu kan, tapi pulang pagi gitu kan. Nah, sedangkan yang di akuntan internal rata-rata bisa 7-5 gitu, berangkat jam 7 atau bahkan jam 8-9, pulang jam 5 secara rutin gitu. Itu gimana? Bener apa enggak kayak gitu? Wah, itu 100% benar kalau itu. Bahkan memang kalau saya juga sempat ngobrol dengan beberapa teman yang akhirnya dalam tanda kutip hijrah dari KAP ke mana? Ini perusahaan sih akuntan internal. Iya, salah satu yang mereka cari itu sebenarnya work life balance itu. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan dari akuntan internal ini
rutin dan memang yang biasanya hanya dilakukan bersifatnya lembur ya, sampai ke lembur itu biasanya hanya akhir-akhir bulan atau menjelang akhir tahun. Nah di situ udah pasti itu kalau akhir bulan dan juga menjelang akhir tahun untuk tutup buku dan lapor ke pajak segala macam itu memang itu mengharuskan waktu yang lebih intens di kantor terutama ya, waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan. Tetapi di luar itu, di luar tanggal-tanggal yang untuk harus lapor itu ya sudah seperti biasa, Pak, berangkat pagi jam 8 atau jam 9, pulang jam 5, setengah 6, udah bisa ketemu keluarga gitu-gitu. Memang apa ya, kalau mau dilihat dari sisi work life balance untuk sebagai akuntan internal memang bisa lebih terpenuhi dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin di kantor akuntan publik. Karena kan kantor akuntan publik kliennya cukup banyak, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan hantu itu juga sampai paginya lagi 2 hari nggak pulang, mungkin ada yang bisa kayak gitu. Nah, sedangkan kalau internal akuntan itu biasanya nggak sampai segitunya sih, tapi balik lagi juga tergantung ke skop perusahaannya, karena biasanya perusahaan semakin besar itu biasanya mereka menuntut untuk akuntan internalnya bekerja juga lebih cepat, karena biasanya ada dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan untuk segera mereka dapatkan dengan kondisi yang valid. Nah, itu memungkinkan juga akuntan internalnya lembur bahkan sampai malam sampai pagi. Tapi memang itu tidak setiap hari sih. Beda dengan kantor akuntan publik ya, di mana itu bisa jadi hampir setiap hari mereka begitu, apalagi kalau lagi musimnya sibuk gitu ya. Sedangkan kalau akuntan internal paling hanya saat data dibutuhkan itu mulai gebrakan gitu ya, biasanya lembur gitu ya. Tapi kalau saat data nggak dibutuhkan ya sudah, kita tinggal input transaksi seperti biasa harian aja, pulang juga sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Lebih kalau dari sisi work life balance memang lebih tercapai sih kalau di akuntan internal memang. Oke, itu kalau memang jam kerja lebih aman lah ya di situ. Jam kerja lebih aman, betul, jam kerja lebih aman. Terus kalau mungkin bisa dibayangkan nggak kalau nggak jam hari-hari sibuk gitu, tiap hari yang dikerjakan apa? Apakah menjurnal transaksi harian atau gimana kan? Nah, betul, menarik juga sih. Sebenarnya dilakukan ya itu tadi benar, menjurnal transaksi harian, kemudian memastikan lagi di buku besar, terutama itu tadi karena kita sudah terbantu sistem ya. Jadi kita menu-menu yang ingin kita lihat itu kita bisa cukup pantau daily dengan baik gitu. Jadi yang dilakukan oleh akuntan internal setiap hari adalah yang jelas setiap ada transaksi melakukan pemrosesan jurnal. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pemantauan, ada nggak sih yang diinput setiap hari itu ada yang miss nggak, misalkan salah penjurnalan, seharusnya masuk ke biaya perdagangan dinas tapi ternyata terinputnya di biaya BPM, misalnya seperti itu, karena dalam kondisi tertentu bisa jadi kan melakukan kesalahan ya tim akuntan internal itu. Nah, mereka juga mesti memastikan itu. Kemudian juga komunikasi koordinasi juga dengan tim finance nih, misalkan ada pembayaran yang sifatnya seperti apa, karena untuk kaitannya dengan pembayaran akuntan dan juga finance ini kan harus komunikasinya harus lebih intens. Misal dia harus dilakukan yang finance ini di luar akuntan ya. Jadi pembagian tugasnya gimana? Mungkin kita masih nyampur juga nih. Oke. Nah, gini. Jadi biasanya ini kalau kita coba bahas karir ya, kalau tim orang-orang akuntansi, sarjana akuntansi ataupun akuntan yang sudah akuntan gitu, biasanya juga bisa sebagai finance nih kalau di perusahaan gitu. Ngurus-ngurus duit, budgeting, pembayaran mana yang dialokasikan untuk di periode ini, mana yang bisa ditunda segala macam itu kan biasanya itu ada pekerjaan yang juga biasa bisa dilakukan oleh orang-orang lulusan akuntansi gitu. Nah, biasanya nanti di bagian finance dan accounting ini memang terpisah secara job desk-nya ya. Tapi kalau dari sisi struktur organisasinya itu biasanya nanti pemimpinnya biasanya satu nih, finance accounting, misal chief finance and accounting biasanya gitu ya. Tapi di bawahnya langsung nyabang, ada accounting sendiri, finance sendiri. Nah, finance ini kan mereka tugas utamanya adalah melakukan pembayaran, kemudian melakukan pengalokasian budget mana yang harus dibayar gitu. Sedangkan untuk yang perintah bayarnya nanti yang bisa bikin biasanya juga ada tim accounting yang biasanya akan melakukan pembuatan untuk perintah bayarnya nih berupa voucher transaksi gitu kan. Nah, begitu voucher transaksinya sampai di finance akan melakukan budgeting mana dulu yang didahulukan pembayarannya, begitu sudah dibayar dari finance nanti bisa juga melakukan report balik untuk accounting bahwa ini posisinya sudah terbayarkan, sudah terinput, nanti tinggal dicek aja antara cash bank-nya, rekening koran sudah sesuai belum, sudah real ada bukti pendukung dari rekening korannya, ya sudah, berarti sudah bisa diinputkan atau penginputan di transaksinya sudah bisa dijalankan gitu. Hal kayak gitu sih yang biasanya daily yang dilakukan oleh accounting internal ya terutama, dan juga kaitannya dengan finance nanti kalau koordinasi.
semakin besar perusahaan semakin sibuk sebenarnya accounting internal untuk daily-nya. Tetapi itu harus daily bro, nggak bisa seminggu sekali gitu. Pembayaran sih bisa seminggu sekali, cuman Kontennya pengecekan accounting-nya. bisa Finance-nya seminggu juga, sekali. finance juga bisa sih, finance juga bisa seminggu sekali, tergantung nanti SOP dari perusahaan gimana. Biasanya transaksinya kan selalu terjadi setiap hari. Accounting nanti sama finance akan melakukan pembuatan voucher itu juga daily sebenarnya, hanya saja nanti untuk pembajetannya, pembayarannya, eksekusi pembayarannya itu bisa weekly, setiap seminggu sekali pembayaran. Tetapi untuk pembuatan atas ada transaksi-transaksi yang terjadi daily itu semestinya harus segera dikonvert jadi voucher. Tujuan utamanya akuntan internal itu jadi melakukan penginputan, tapi penginputan ini tidak hanya asal input, tapi harus juga ada bukti dokumen yang mendukung data sumbernya, dan data sumber ini juga mesti harus sebisa mungkin memang harus asli sih ya. Nah kadang kayak gini ini juga serunya gini, akuntan ini juga mesti harus komunikasi dengan misal tim yang biasanya dia berhubungan dengan vendor, karena kadang ada juga yang matur ngedilin tanpa ada kwitansi, atau ngedilin tanpa ada nota. Nah, kayak gitulah biasanya juga banyak dihadapi. Jadi, sedangkan kita sebagai akuntan ini perlu nih data-data sumber, data-data pendukung yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau direkap bro, kerjaan akuntan internal berarti tadi dari budgeting finance ya? Budgeting lebih banyak finance, tapi biasanya accounting juga nanti akan terpengaruh, tapi biasanya itu finance nanti yang akan eksekusi. Oke, jadi akuntan akan terlibat ketika sudah ada transaksi harian. Yes, itu dalam proses approval-nya, controlling-nya di situ. Controlling-nya lebih tepatnya. Kemudian kalau udah pembayaran dan sebagainya ke finance, nanti setelah selesai rekap dokumen, penginputan, itu balik lagi ke accounting. Ya, gitu ya? Biasanya gitu. Sampai dengan mereka juga harus mengawal penginputan yang sudah terjadi itu sampai ke buku besarnya itu terinput nggak di sana gitu. Sehingga nanti pada saat closingan akhir bulan, laporannya itu ya kita bisa pertanggungjawabkan penuh. Nah misalnya suatu saat lah, emang benar nih biaya perjalanan dinas gini gitu, misalkan ya saat ada meeting dengan direksi yang lain gitu, misal atau dengan manajer yang lain ditanyakan, nah ini emang benar dokumen sini, nah, kita bisa tunjukkan, nah ini untuk yang biaya perjalanan dinas kalau dilihat dari rekodnya terinput dengan nomor dokumen ini semua, bukti dokumennya ada semua, nah kayak gitu. Itu sih yang perlu diiniin sama orang akuntansi, itu kebanyakan itu, terutama akuntan internal ya, itu mainannya sih seputar itu. Oke, tadi terkait dengan pertanyaan yang weekly tadi, bro. Kan ini daily biar cepat aja. Tapi kalau sebenarnya kalau mingguan aja bisa ya dilakukan itu ya. Berarti nggak perlu masuk tiap hari dong? Oh ya tetap masuk tiap hari sebenarnya. Untuk sebenarnya kalau yang weekly sebenarnya kan juga ada laporan-laporan yang dibuat biasanya ya dari manajernya atau supervisornya, kan butuh nih report dari staffnya nih hari ini. Yang dia pantau apa misalnya, atau report yang dibutuhkan yang harus dibuat daily itu apa, itu kan nanti disubmit nih setiap akhir hari gitu. Nah tapi ada juga yang laporan juga yang dibikin weekly, misalkan mau ada rekon, jadi kayak rekonsiliasi bank dari rekening koran atau bukti pihak ketiga lain, itu yang harus dicek nih, itu juga bisa di set weekly. Tapi biasanya sih kebanyakan monthly ya kalau untuk rekonsiliasi sebelum tutup buku itu. Cuman weekly tujuannya adalah untuk memantau di seminggu terakhir kemarin itu, seminggu berjalan itu transaksinya apa saja, apakah sudah terinput semua ke sistem atau belum, yang disandingkan dengan data dari eksternal nih, terutama dari misalnya rekening koran kan pihak ketiga nih, biasanya kan data-data dari pihak ketiga itu kan data yang bisa dijadikan salah satu sumber bukti yang kompeten lah dibandingin dengan sumber bukti yang lain. Nah, yang sudah dicetak dari pihak ketiga tadi sudah sesuai nggak dengan yang diinput di internal kita? Nah, itu bisa juga dilakukan weekly. Dan juga biasanya ada juga laporan-laporan lain yang memang dibutuhkan, karena banyak sih jenis perusahaan yang memang membutuhkan laporan-laporan yang bersifat data, analisa data itu setiap daily maupun weekly gitu. Biasanya gitu sih. Itu juga jadi tanggungan akuntan internal ya biasanya kayaknya gitu. Jadi tetap harus masuk tiap hari ya, walaupun tetap weekly ya gitu ya. Yes, tetap harus masuk tiap hari sih sebenarnya. Tapi sekarang ini work from home nggak, bro? Kalau yang yang di Jogja, yang saya alami ya, yang di Jogja sejak awal sih masih WFO sih, terutama untuk back office-nya. Tetapi untuk yang di level staff-nya memang sudah ada yang work from home, tapi masuknya tuh on off gitu, jadi masuk off gitu. Nah, kalau di akuntingnya biasanya kalau udah kebantu sistem lebih enak untuk menjalankan kayak WFA work from home gitu, karena sebenarnya semua transaksi aplikasinya itu juga bisa diakses dari rumah gitu. Atau misalkan ternyata teman-teman yang kerja di akuntingnya udah bawa laptop, biasanya juga bisa melakukan pekerjaan juga dari rumah gitu, remote gitu juga sangat dimungkinkan. Cuma kalau memang masih sistemnya semua manual, ya mau nggak mau tetap harus masuk kantor ya biasanya gitu. Cuma kalau yang sudah
tersistem enak sih, lebih enak karena semua bisa dilakukan dari mana aja gitu sebenarnya. Ya, karena ini ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram, nih kerjaan bisa dibawa pulang apa enggak, Kak, gitu. Jadi tadi ya, tergantung tadi jawabannya ya. Tergantung, bisa juga dia bisa dibawa pulang. Kalau yang saya alami sih ya, misalkan di posisi staffnya itu dia pakai komputer PC gitu ya. Nah itu mau data semua ada di situ nih, nggak bisa dipindah. Terutama kalau memang teman-teman mau ngolah datanya di rumah dengan di Excel, di Word itu mungkin masih memungkinkan. Cuman kalau yang membutuhkan sistem internal dan yang sistemnya ini hanya bisa diakses di kantor, nah itu mau nggak mau tetap harus dikerjakan di kantor kan. Sistem akuntansi itu ada juga yang dia modelnya web based, di mana dia bisa diakses dimanapun dengan menginput URL tertentu nih, nah gitu kan. Tapi ada juga yang memang mereka hanya bisa diakses di internal kantor aja. Nah tergantung masing-masing sih, tergantung masing-masing jenis perusahaan. Kalau memang mereka akan benar-benar menjaga data kerahasiaannya sih, biasanya mereka ya hanya bisa diakses di kantor. Nah, kalau kondisi perusahaan seperti itu ya mau nggak mau kita mesti ngerjain di kantor sampai selesai biasanya gitu kan. Cuman kalau yang fleksibel maksudnya bisa web based, bisa diakses dimanapun, nah itu bisa sih, biasanya bisa dibawa pulang biar ngerjainnya nanti di rumah kan suasananya beda, sehingga harapannya output pekerjaannya bisa lebih ini. Ada juga yang kayak gitu. Lebih fleksibel sih kalau akunting internal. Yang digunakan ya, aplikasinya yang digunakan tetap betul tetap itu sih, balik ke situ. Kalau berdasarkan pengalaman dari berbagai macam perusahaan yang pernah disinggahi ini, kebanyakan atau pernah pakai apa aja masalah FF itu? Nah justru karena waktu saya mulai kecil, agak salah sekitar 2012-an ya, 2012 itu kan memang ternyata sudah cukup banyak perusahaan yang terutama di Indonesia yang udah mulai sistem. Jadi sejak awal saya pernah bahkan sempat awal-awal karir itu sempat megang aplikasi Fox Pro namanya. Itu masih pakai DOS. Jadi DOS kalau zaman kita SMP dulu pelajari DOS itu yang layar hitam ya gitu-gitu lah. Mainannya tuh gitu dan punah sekarang itu. Nah, itu udah punah dan untungnya saya bisa bilang kalau saya cukup beruntung pernah ngerasain Fox Pro karena dia juga ada semi manual otomatis, jadi belum benar-benar full sistem sih belum itu sebenarnya. Sempat juga sih megang SAP kalau nggak salah sekitar 4-5 bulan, dan ternyata saya cukup amazed juga dengan SAP ini karena dengan perusahaan kompleks alur akuntansinya itu terutama manufaktur ya, mereka baru bisa menyediakan sampai data yang sampai ke bagian terkecil di suatu bidang, di suatu jenis tertentu. Misal contoh kalau di perusahaan semen itu kan ada juga yang dia hanya memproduksi barang setengah jadinya gitu ya. Nah itu pun kita juga bisa lihat datanya dari cost accounting-nya itu, kita bisa juga lihat menu cost accounting-nya itu, kita bisa lihat di situ kita menyerap berapa biaya tenaga kerjanya, menyerap berapa biaya BPM-nya, kayak gitu. Itu semua data semua bisa terrekord di situ. Nah untuk yang bagian ledger sebenarnya sih menunya nanti nggak banyak, hanya tinggal menu bagian ledger penginputan sama pengecekan jurnal gitu aja sih. Dan juga SAP ini kan memerlukan tim support yang cukup banyak juga, support IT terutama ya, dan di mana support IT ini itu ada anekdot bro tentang SAP. SAP ini kan software dari Jerman ya. Betul, dia bisa sangat kuat sekali, singkatannya tuh setan aja pusing bro. Setan aja pusing. Karena nggak user friendly memang. Tapi itu SAP ini ternyata nggak, meskipun sangat memudahkan kita terutama tim accounting nih dalam melakukan pekerjaan gitu. Tetapi dalam prakteknya SAP ini juga perlu tim support di balik layarnya yang cukup banyak, terutama untuk di satu perusahaan tertentu ya. Karena waktu saya pernah alami dulu waktu zaman kerja awal, karena di Bandung itu tim support SAP-nya aja udah berapa orang, itu nanti tim supportnya ini juga lebih tersegmen lagi. Misal dia hanya support bagian persediaan, satu orang lagi nanti dia hanya support bagian spesialis semua ya, spesialis semua. Dan juga ini juga bisa jadi tambahan info ke teman-teman sih, bahwa untuk IT support SAP ini juga bisa dari orang-orang yang background accounting, karena dinilai mereka memiliki atau kita accounting ini memiliki pemahaman alur accounting, pemahaman alur proses bisnis, sehingga kalau untuk masalah technical IT-nya nanti harus gimana, itu biasanya bisa dipelajari sih, sepertinya begitu ya. Karena beberapa teman juga yang berkarir dari dulu jurusan accounting itu ternyata ada juga yang banyak yang dari jadi sekarang berkecimpung di IT-nya SAP gitu, support, entah itu dia dari internal perusahaan ditunjuk untuk itu, atau dari mereka kerja di SAP-nya sendiri untuk sebagai konsultan SAP-nya. Dan ternyata ya itu cukup bisa dijadikan jenjang karir juga nih bagi orang-orang yang lulusan accounting itu. SAP masuk ke dunia IT juga ya, nggak harus teknis IT-nya, tapi
Tapi tadi pemahaman alur, bisnis proses itu logika akuntansi itu sangat berguna di sana. Nah, itu sangat berguna itu di situ. Selain SAP aja, apa aja, Bro? Dulu, nah setelah SAP sempat berapa waktu itu sempat ngerasain yang ERP, Enterprise Resource Program ya, Enterprise Resource Program ya, dan itu ERP ini sebenarnya ternyata itu juga basic itunya dari SAP juga sebenarnya ternyata gitu. Karena sempat waktu awal di Jakarta itu juga ikut masuk juga ikut mantau juga pengembangan ERP di perusahaan saat itu, karena termasuk dari kita nih accounting-nya butuhnya gimana, kita request, nanti tim support IT-nya akan membuatkan sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan bisnis proses di perusahaan. Jadi ya itu cukup seru karena ERP ini sangat memudahkan kita nih, terutama akuntan internal dalam melakukan proses pekerjaan, di mana yang sebelumnya nih kalau bikin voucher itu harus voucher untuk pembayaran ya, itu kita harus tulis tangan, perlu waktu 2-3-5 menit mungkin, dengan dokumen yang numpuk mungkin bisa lebih lama lagi. Nah, kalau dengan adanya ini kita bisa tinggal scan aja dokumennya, dokumen pembayaran kita scan, kita upload, kemudian ini transaksi apa, kita input jurnalnya juga udah ada pilihannya, kita tinggal klik next, kayak gitu. Dan lebih sangat memudahkan. Dan ERP ini sebenarnya nggak, kalau saya lihat ya itu lebih ke sisi apa ya bentuk simpelnya dari SAP sih sebenarnya, dan itu bisa cukup luas diterapkan di berbagai jenis usaha, tergantung dari kitanya nih, tim internalnya ini pengennya nih alur proses bisnis seperti apa. Nah, kita infokan ke tim pengembangnya, nanti pengembangnya tinggal bikin aja deh sesuai dengan apa yang kita mau. ERP sejauh ini sih itu sih, Fox Pro, SAP, ERP. Kalau Excel memang ya itu harus dipahami juga sih, karena Excel kan paling basic ya, yang biasanya banyak dilakukan, terutama untuk misalkan perusahaan-perusahaan UMKM tuh biasanya kalau yang belum masuk ke sistem, mereka biasanya mengandalkan Excel nih, meskipun Excel ini sebenarnya cukup dalam tanda kutip melelahkan kalau bagi tim orang-orang akuntansi, karena memang itu banyak inputannya dan kita mesti harus benar-benar detail, jangan sampai 1-0 ke delete itu kan sangat mempengaruhi kualitas laporan juga. Nah, itu sih, jadi Excel juga ya, Excel memang sih basic Excel ini juga harus dipahami, karena nggak cuma sum average gitu aja, tapi lebih ke kayak pivot kayak gitu-gitu kita juga harus paham, karena nanti data yang kita olah kan nggak cuma 1, 2 atau bahkan 10 ratusan, tapi kan mungkin sampai ribuan, di mana kita harus dituntut untuk bisa memberikan laporan sesegera mungkin, terutama untuk yang akuntan internal ini. Jadi emang Excel juga harus paham. Dan kebetulan memang di Fox Pro, Excel, SAP, ERP sebenarnya udah pernah semua, jadi ya bisa sharing lah ke teman-teman saat itu nyambung ke pertanyaan misalnya dulu kan kita kuliah belajar akuntansi ya, betul. Kemudian di dunia kerja kita harus paham sistem-sistem tadi. Kira-kira gapnya apa kalau bisa balik pas kuliah gitu kan, sebenarnya apa yang harus dipelajari oleh teman-teman gitu, tadinya ada mesin waktu buat balik sehingga pas lulus udah langsung siap gitu, itu apa? Nah, sebenarnya sistem-sistem yang berbasis SAP ini setahu saya ada beberapa universitas sekarang sudah ada kerjasama dengan SAP untuk bisa menjalankan kursus yang itu nanti ada levelnya nih, misal kursus level A, B, C, D, E untuk bisa ngambil misal SAP. Jadi skill SAP-nya mungkin skill level A, skill SAP, skill level B, C, D gitu. Kalau dulu kalau yang pas zaman-zaman awal-awal saya kuliah itu kan masih bukan Fox Pro, apa ya namanya, MYOB ya, MYOB itu, cuma sekarang sebenarnya udah banyak ditinggalin ya. Nah, itu biasanya di perusahaan-perusahaan di universitas beberapa yang memiliki jurusan accounting biasanya menyediakan tuh untuk lab komputernya untuk bisa dicobakan itu MYOB itu saat itu ya. Kalau sekarang sih sudah cukup banyak SAP atau mungkin sertifikasi SAP yang bisa diambil. Karena kita teman-teman kita nggak endorse SAP ya, cuman kita mau tahu apa sih bedanya dengan kita biasa tahu kayak MYOB, Accurate, Yahir, gitu kan. Mereka menghasilkan laporan keuangan. Kalau SAP sendiri seperti itu juga atau ada nilai plus yang lain? Sebenarnya sama. Mereka fungsinya kan sama dengan MYOB, sama juga dengan Accurate. Tujuannya adalah mereka bisa mencetak atau memprovide laporan keuangan dan berbagai laporan yang dibutuhkan di perusahaan itu ya. Sebenarnya sama. Dan memang tidak spesifik SAP sih, cuman memang beberapa kampus memang sekarang ini SAP sepertinya juga ada menjalin kerjasama dengan beberapa kampus untuk bisa menjalankan itu sertifikasinya itu. Tetapi tidak terbatas di itu saja, tergantung nanti misalkan intinya sih sebenarnya yang biasanya kalau nggak salah masuk praktek akuntansi, nggak tahu kalau sekarang mungkin masih ada nggak ya mata kuliah itu ya, praktek akuntansi. Jadi lebih kepada akuntansi tapi yang di sistem gitu, yang kita input sistem dalam menjalankan proses transaksi hariannya. Nah,
Kalau zaman saya dulu sih itu masih mata kuliah pilihan dan memang sih ternyata nggak cukup banyak yang interest ke situ. Padahal saat itu nanti masuk ke dunia kerja itu banyak dipakai sekarang itu, terutama untuk teman-teman yang misal mau langsung ngejar nih perusahaan-perusahaan yang udah middle up ya, perusahaan-perusahaan yang besar gitu sampai ke BUMN semua sudah pakai sistem nih. Jadi memang saat kuliah semestinya teman-teman sudah mulai terbiasa, atau kalau misalkan ada mata kuliah yang kaitan dengan praktek akuntansi itu juga bisa diambil tuh yang kayak gitu, atau mungkin juga ada sertifikasi yang di luar dunia perkuliahan kampus, maksudnya yang di luar itu tapi masih ada hubungannya dengan dengan software accounting. Nah itu menurut saya juga harus coba diikuti gitu, karena itu cukup bisa memberikan bekal yang lebih nanti saat teman-teman fresh graduate lulus langsung kerja. Nah nggak perlu penyesuaian secara sistem lagi, karena ternyata banyak juga yang tidak terbiasa sistem, saat nanti harus main sistem tuh mereka masih harus meraba-raba dulu, cukup adaptasinya lama. Nah kalau sudah terbiasa itu nanti masuk kerja udah langsung lebih enak tuh sebenarnya. Nah, ini itu menarik nanti kalau mau bahas sistem kayaknya kita ngopitansi sendiri bro. Jadi berbagai macam itu. Sistem itu banyak banget kan, mau milih yang mana kan nggak bisa kita kuasai semuanya ya. Tapi nanti. Nah ini ada pertanyaan di YouTube dari Oktaviani Hasan. Perbedaan tugas untuk akuntan internal dan internal kontrol apa ya? Akuntan internal dan internal kontrol. Ya. Internal kontrol ini yang di bagian apanya ya? Mungkin di ini ya, pengendalian internal kali ya. Pengendalian internal berarti mungkin ini ya, audit internal ya. Ya, audit internal ya, betul. Nah, ini ada perbedaan yang mendasar bahwa masih sering ada salah kaprah nih antara accounting dan audit. Karena accounting audit itu sebenarnya jadi satu ya, terminologinya ya. Terminologi accounting dan audit itu kan karena materi audit sebenarnya ada juga di perkuliahan akuntansi gitu, tetapi sebenarnya audit internal itu mereka lebih ke mengawal SOP prosedur perusahaan gitu. Jadi perusahaan kan di setiap perusahaan atau setiap organisasi mereka memiliki prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Nah, audit internal itu lebih mengawasi itu. Jadi kalau secara struktur organisasi yang ideal itu tim audit internal itu mestinya berada di bawah direksi, tapi mereka sebenarnya tidak jadi satu dengan struktur organisasi yang lain. Misal dengan akuntingnya, dengan bagian lain, bagian produksi itu mereka tidak jadi satu. Karena apa? Karena bagian produksi, kemudian back office, bagian accounting ini nanti adalah bagian-bagian yang akan diperiksa oleh tim audit internal. Jadi tim audit internal ini mereka hanya fungsi utamanya itu hanya melakukan untuk biar perusahaan itu untuk biar tiap bagian itu tidak melenceng dari SOP. Jadi mereka menjaga agar SOP perusahaan tetap terjaga sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Intinya sih seperti itu sebenarnya. Jadi sangat penting. Lebih mengkontrol ya, kalau akunting betul. Yang menjalankan gitu. Menjalankan, benar sekali. Akunting adalah menjalankan, menciptakan laporan keuangan. Outputnya beda sih. Kalau outputnya audit internal adalah mereka laporan ke direksi bahwa ini ada bagian-bagian ini yang ternyata tidak sesuai, bagian ini yang di periode ini itu mungkin melakukan penyelewengan atau tidak sesuai dengan SOP yang sudah distandarkan. Biasanya gitu. Oke, semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Semoga. Nah, ini ada satu pertanyaan Bung terakhir karena kita udah hampir 1 jam ternyata. Ya, nggak terasa ya. Pertanyaan agak sensitif, silahkan. Saya juga pasti bingung nih jawabnya nih. Apa ini? Standar gajinya berapa? Oke, gaji ya, gaji. Silakan kalau mau dijawab atau komparatif atau gimana ya. Mungkin secara umum ya. Tapi yang ini juga yang pernah saya jalankan bahwa biasanya kalau fresh graduate atau yang memang baru lulus itu rata-rata sih kalau untuk perusahaan yang sudah menengah ke atas biasanya kita ada di kisaran 5 lah, 4,5 sampai 5,5 lah. Itu untuk teman-teman yang fresh graduate. Cuman balik lagi di daerah mana, ngaruh nggak? Nah ini ngaruh. Biasanya daerah Jabodetabek sekitar itu. Cuman kalau untuk yang daerah kayak di Jogja, saya di Jogja ini memang biasanya mereka UMR lah pasti udah dapat. Harapannya kalau UMR udah dapat lah kalau untuk di daerah gitu ya. Tapi baik lagi untuk masalah gaji ini teman-teman juga mesti lihat. Graduate itu berarti belum punya gelar akuntan ya, hanya sarjana. Oh, belum. Kalau nanti akuntan itu nilai tambah lagi sebenarnya. Bisa lebih lagi karena beda kan sarjana ekonomi atau sarjana ekonomi akuntansi dengan yang posisinya sudah akuntan yang bergelar AK. Nah, biasanya nanti posisi tawarnya bisa lebih tinggi lagi karena kita udah bergelar AK nih. Akuntan nih statusnya nih register negara juga, jadi biasanya jadi bisa tambah lagi. Kalau tadi patokannya segitu ya
kita bisa request untuk lebih lagi sebenarnya gitu. Itu untuk posisi awal entry ya, entry awal ya. Jadi itu untuk posisi staff. Nah nantinya sih berkembang sampai ke supervisor, sampai ke assistant manager, sampai dengan manager. Itu biasanya kalau di posisi, ada juga perusahaan yang di supervisor sama assistant manager itu udah sampai ke 2 digit gajinya. Itu ada juga yang mereka sampai udah berani segitu. Jadi memang di posisi apa ya akuntansi ini sebenarnya menurut saya sih karir yang menjanjikan sih. Nah, yang pertama biasanya setelah kita lulus, dan terutama nih akuntan ya, kita lulus dan kita masuk kerja, biasanya kita udah bisa mendapatkan gaji yang layak untuk bisa hidup lah, paling nggak hidup sendiri dulu karena masih fresh graduate awal gitu kan, itu udah cukup layak. Nah nanti tinggal ilmunya ditambah, posisi tawar kita makin tinggi, nah itu gajinya wis pasti mengikuti lah. Untuk sampai ke 2 digit mestinya nggak lama dari karir sih, harusnya 5-6 tahun lah ya, itu sudah bisa mencapai 2 digit lah, untuk di sekitar Jabodetabek. Cuman kalau untuk di daerah beda lagi, tergantung komposisi UMR-nya dibandingkan dengan Jabodetabek bagaimana, karena balik lagi ke situ kan. Kalau kita bicara masalah gaji, kita juga perlu perhatikan perekonomian secara keseluruhan. Nah ini juga yang kadang tidak banyak dipahami nih oleh fresh graduate nih, mereka langsung mintanya gajinya langsung segini, tapi mereka tidak melihat tidak melihat kondisi perekonomian secara keseluruhan, melihat posisi perusahaan yang mereka lamar ini posisinya di mana, apakah mereka perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi yang jelas sih kalau untuk akunting ini masih profesi yang menjanjikan, akuntan profesi yang menjanjikan, teman-teman nggak usah khawatir mestinya kalau bisa ya dari kerjaan akunting itu sudah pasti bisa hidup. Hanya tinggal teman-teman yang perlu diperhatikan adalah tinggal skill teorinya aja yang perlu diperdalam, sama pelatihan-pelatihan misalkan tadi yang kaitannya dengan sistem itu teman-teman udah bisa dapatkan tuh nilai plus lagi, karena saya tahu saat saya misal nyari tim gitu ya, pasti yang saya tanyakan sudah terbiasa dengan sistem akunting apa gitu, karena nanti penyesuaian yang perlu mereka lakukan biasanya kan 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu ya. Biasanya kami ini perlu orang yang memang penyesuaian di sistemnya lebih cepat, sehingga mereka bisa kita ajak lari bareng gitu, ibaratnya seperti itu. Oke, ya itu sebagai gambaran ya teman-teman. Ya. Tapi pada intinya nanti variatif tergantung perusahaan, geografis. Betul. Tapi yang terpenting tadi seperti Kak Haris bilang, yang perlu kita siapkan adalah skills-nya, ya kan? Kemudian menguasai sistem tadi. Nah, nanti gaji akan terukur dari apa yang bisa kita tawarkan, gitu ya. Betul. Nah, saya mau ada tambahan satu lagi, Brother Iwan, apakah bisa jadi ada satu lagi sebenarnya kemarin cukup menarik. Saya dapat insight ini dari salah satu teman profesi saya waktu itu, dia kebetulan kuliah di Jakarta saat dia coba ambil profesi di Jogja, kemudian mereka lihat, kok kebanyakan orang-orang yang lulusan dari Universitas Jogja ini kok jarang menggunakan literatur bahasa Inggris ya untuk akuntansinya. Padahal sebenarnya terminologi akuntansi itu justru lebih enak untuk dicerna itu saat kita melahap materi-materi yang dari buku-buku yang bahasa Inggrisnya, bukan buku terjemahan. Karena buku terjemahan ini kan pasti banyak lah teman-teman yang wah tuh bingung ini bahasa Inggrisnya gimana, artinya apa gitu ya. Akhirnya beli yang terjemahan. Sedangkan terjemahan ini sangat bisa memutarbalikkan arti yang sebenarnya gitu. Ya. Seperti yang paling sering lah ya, kalau yang paling sering dibahas adalah perbedaan antara cost dan expense. Nah itu kan saat tenane bahasa Indonesianya biaya dan beban lah. Perbedaannya biaya dan beban, melakukannya apa? Nah, sedangkan kalau kita baca terminologi bahasa Inggrisnya itu udah cukup gamblang. Cost itu apa, expense itu apa, sudah jelas perbedaannya. Nah di situ sih mungkin itu juga bisa jadi nilai tawar teman-teman. Kalau misalkan yang lain teman-teman yang masih kuliah akuntansi nih, megangnya literatur bahasa Indonesia, kalau bisa cobalah beli, atau mungkin PDF sudah banyak yang kesebar ya. Tapi lebih baik sih beli asli ya. Beli yang ori itu buku bahasa Inggris, investasi lah tanda kutip istilahnya gitu. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih detail lagi, itu juga nanti akan banyak berguna saat nanti penerapan di sistem, karena banyak istilah-istilah yang di sistem itu menggunakan istilah-istilah bahasa asingnya, account receivable, account payable. Ini apa ya? Kalau kita nggak terbiasa. Sistem semua itu keluarannya malah bahasa Inggris, Bro. Nah, kebanyakan bisa terutama sistem tadi. Benar, yang saya pakai detik ini pun ini ERP itu pakai bahasa Inggris ininya. Menu-menunya segala macam, meskipun dia ERP ya, bukan yang SAP. Tapi ada juga ya sistem kayak ada kan beberapa sistem yang diterapkan yang dijual oleh orang-orang yang di nasional ya. Ada beberapa kan yang itu sistem yang depannya Z itu hurufnya Z. Nah, itu kan dia pakai bahasa Indonesia. Nah, itu sebenarnya nggak masalah sih, ada beberapa seperti itu. Tapi memang kalau kita lebih lebih mengenal atau lebih paham bahasa asingnya, kita lebih enak untuk pembahasan
terutama nanti saat teman-teman mulai terjun kerja di akuntansi, nanti akan banyak pembahasan yang menggunakan terminologi asing di bisnis di teori akuntansi akan banyak dipakai. Nah itu menurut saya sih kalau teman-teman mau lebih dalam itu dipelajari banyak buku-buku yang materi dari bahasa asing itu akan sangat banyak membantu teman-teman dan juga bisa jadi posisi tawar lebih lagi bagi teman-teman nanti saat misal daftar di perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas lah skopnya. Itu sih paling tambahan kalau dari saya sih Pak Iwan. Oke, siap. Menarik sekali ya kalau kita bahas pekerjaan akuntansi berdasarkan pengalaman. Kayaknya kita perlu bikin tema lain lagi suatu saat nanti. Siap. Haris. Siap. Sementara terima kasih waktunya untuk kesempatan hari ini. Brother Iwan, thank you. Teman-teman ada beberapa pertanyaan baik di Instagram dan di YouTube yang nggak sempat dibacakan, mohon maaf ya. Sementara kita bukan dulu, mari terus membumikan akuntansi bersama Republik Akuntansi.